Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmayanti. Saya akan menjelaskan mengenai manajemen di zaman Rasulullah. Seperti yang sudah kita ketahui, Rasulullah Muhammad SAW adalah sosok pribadi yang paripurna sehingga menjadi teladan utama terbaik umat manusia, khususnya umat Islam dalam menjalankan kehidupan di dunia untuk meraih kebahagiaan kehidupan akhirat. Satu hal yang perlu kita yakini bahwa Rasul Allah yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah seorang negarawan, panglima militer, hakim agung, legislator, dan sekaligus kepala rumah tangga dan teman dekat bagi para sahabat yang sangat mulia. Artinya, kegemilangan Nabi Muhammad SAW bukan masalah manusia biasa, melainkan sudah menjadi kehendak Allah. Sejarah Nabi Muhammad SAW. Yang kita ketahui, Nabi Muhammad SAW adalah sebagai Rasul terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW tercatat dalam sejarah adalah pembawa kemaslahatan dan kebaikan yang tidak ada bandingnya untuk seluruh umat manusia. Sebagai seorang yatim piatu yang tumbuh besar bersama pamannya, beliau telah ditempa untuk tumbuh sebagai seorang wirausahawan yang mandiri. Tidak heran jika beliau telah pandai berdagang sejak berusia belasan tahun. Kunci kesuksesan Rasulullah dalam berbisnis tidak terlepas dari kejujuran yang mendarah daging dalam sosoknya. Yang kedua yaitu konsep dasar manajemen pada masa Nabi. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur. Prosesnya harus juga diikuti dan baik dan tidak boleh dilakukan asal-asalan, karena merupakan prinsip utama dalam ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabani, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan, tepat waktu, terarah, jelas dan tuntas, arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu manajemen syariah pada zaman Rasulullah SAW. Sebenarnya sejak awal Islam telah mendorong umatnya untuk mengorganisasi setiap pekerjaan dengan baik. Jadi, dalam ajaran Islam, manajemen telah diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan sejak masa Nabi terdahulu. Jadi, ada beberapa konsep manajemen pemerintahan Rasulullah SAW yang dapat kita contohi. Yang pertama yaitu syurah dan partnership. Rasulullah SAW sering meminta pendapat dan bermusyawarah dengan para sahabat, terutama dengan mereka yang memiliki kecermatan dan keadaan ilmu agama. Sahabat yang memiliki kelebihan intelektual, kekuatan iman yang mendakwakan Islam. Yang kedua yaitu pembagian tugas dan wewenang. Penerapan manajemen yang pembagian tugas wewenang ini, contohnya Rasulullah dengan menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat atau sesuai keahliannya masing-masing, sehingga dalam menjalankan setiap kegiatan akan selalu berjalan dengan baik dan lancar dan tercapainya tujuan seperti yang diharapkan. Yang ketiga yaitu pemilihan pegawai. Kebanyakan pegawai Nabi berasal dari Bani Umayyah karena Rasulullah memiliki pegawai dari para sahabat yang relatif kaya dan tidak membutuhkan gaji. Yang keempat yaitu harmonisasi kemakmuran dan keadilan.
Rasulullah juga berusaha menegakkan keadilan dan persamaan perlakuan hukum pada umatnya, mencukupi kebutuhan setiap individu masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang makmur dan sejahtera. Nah, itulah tadi contoh manajemen yang dilakukan Rasulullah pada masanya. Mulai dari pengaturan kerja, pemilihan pegawai sesuai dengan kompetensi, konsep surah dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap kinerja pegawai ataupun pengarahan dan memberikan petunjuk kepada mereka. Yang keempat yaitu prinsip kepemimpinan Rasulullah. Ada beberapa cara berpikir Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan peran dan tugasnya. Yang pertama yaitu beliau menomorsatukan fungsi sebagai landasan dalam memilih orang atau sesuatu, bukan penampilan atau faktor-faktor luar lainnya. Kedua, beliau mengutamakan segi kemanfaatan daripada kesia-siaan. Contohnya, Nabi Muhammad sangat menyukai orang yang bekerja keras dan memberikan manfaat terhadap orang banyak. Dan beliau juga membenci terhadap orang yang menyusahkan dan merugikan orang lain. Ketiga yaitu beliau mendahulukan yang lebih mendesak daripada yang bisa ditunda. Ketika ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad, mana yang harus dipilih, apakah menyelamatkan seorang anak yang sedang menghadapi bahaya atau meneruskan sholat? Maka Nabi Muhammad menyuruh untuk membatalkan sholat dan menyelamatkan anak yang sedang menghadapi bahaya. Empat yaitu beliau lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Ketika datang wahyu untuk melakukan hijrah dari kota Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW berangkat ke Madinah setelah semua kaum muslimin Mekah berangkat terlebih dahulu. Padahal saat itu beliau terancam akan dibunuh, namun tetap mengutamakan keselamatan kaumnya yang lebih lemah. Yang kelima yaitu beliau memilih jalan yang tersukar untuk dirinya dan termudah untuk umatnya. Contohnya, ketika orang lain disuruh mencari jalan yang termudah dalam beragama, maka beliau memilih untuk mengurangi tidur, makan, dan sholat sampai bengkak kakinya. Yang keenam yaitu beliau lebih mendahulukan tujuan akhirat daripada duniawi. Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa jalan akhirat itu lebih utama daripada kenikmatan dunia dengan seluruh isinya ini. Itulah tadi penjelasan dari saya terkait manajemen di zaman Rasulullah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari manajemen di zaman Rasulullah ini, dengan memahami dan menerapkan manajemen Rasulullah dalam semua kehidupan kita, insya Allah kehidupan kita akan mengalami peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik, seperti yang dialami generasi sahabat, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.